Komunikasi dalam organisasi adalah jenis komunikasi yang diyakini paling efektif untuk merubah sikap dan perilaku individu. Adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang yang paling kurang seseorang lainnya, atau biasa di antara dua orang yang dapat langsung diketahui sifatnya. Karena itu, komunikasi interpersonal yang terjalin antara pimpinan dengan bawahan dalam organisasi itu sangat efektif. Aktivitas komunikasi di perkantoran pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok dan masyarakat. Prinsip komunikasi ini bisa dilihat dari yang pertama, komunikasi antara atasan kepada bawahan, yang kedua pegawai satu dengan pegawai yang lainnya, yang ketiga itu pegawai dengan atasan. Ada 5 kelompok komunikasi pemimpin dengan bawahan. Yang pertama itu instruksi tugas, itu penyampaian kepada bawahan berupa arahan mengenai tata cara melaksanakan tugas mereka yang disampaikan oleh atasan melalui deskripsi tugas, prosedur, manual, program latihan, serta cara memakai alat bantu yang dapat didengar atau dilihat. Yang kedua, rasional, itu adalah pesan yang disampaikan yang menjelaskan mengenai tujuan dari tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. Singkatnya, setiap aktivitas kantor dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Ketiga, ideologi adalah pesan yang disampaikan oleh atasan untuk menumbuh kembangkan serta memperkuat rasa loyalitas moral dan motivasi dari pegawai terhadap atasan dan organisasi. Yang keempat, informasi adalah penyampaian pimpinan untuk bawahan tentang praktik-praktik organisasi, peraturan-peraturan organisasi, dan yang lainnya. Yang kelima itu feedback, itu adalah respon dari atasan kepada bawahan itu mengenai tugas-tugasnya. Aspek komunikasi pimpinan ke bawahan itu ada 4. Yang pertama pemahaman, yang kedua perubahan sikap, yang ketiga hubungan sosial yang baik, yang keempat itu tindakan. Yang pertama ada pemahaman. Pemahaman merupakan sikap penerimaan yang tanggap dan cermat dari karyawan mengenai isi pesan yang dimaksud. Isi pesan tersebut bisa secara tertulis maupun tidak tertulis. Karyawan juga harus memahami isi pesan dari atasan dan kerjakan sesuai dengan keinginan atasan Anda sendiri. Yang kedua ada tindakan. Tindakan ini maksudnya komunikasi dapat mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh atasan dan tanpa rasa keterpaksaan. Aktivitas komunikasi diukur dari tindakan nyata yang ditunjukkan oleh karyawan. Yang ketiga itu perubahan sikap. Maksudnya komunikasi ini disampaikan untuk mempengaruhi karyawan, baik dalam berpendapat, sikap, dan tindakan sesuai dengan yang diharapkan atasan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi perkantoran tersebut. Terakhir, yaitu yang keempat, hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik antara atasan dengan bawahan artinya dapat menimbulkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tidak akan terjadi kesalahpahaman, menciptakan komunikasi yang baik. Atasan juga dapat mengendalikan emosinya dan juga memotivasi bawahan. Sedangkan bawahan pun mau untuk dikendalikan dan dimotivasi oleh atasan. Teknik persuasif pimpinan ke bawahan, yaitu ada yang pertama tersenyum. Karena dengan tersenyum inilah maka Anda akan lebih bahagia dan mereka pun jika bertemu dengan Anda juga akan merasa lebih bahagia. Dan juga pegawai Anda mudah untuk dibujuk oleh atasan Anda, yaitu Anda sendiri. Yang kedua pegawai, yaitu bawahan tidak menyembunyikan kelemahan. Anda sebagai pegawai tidak harus berbohong. Alangkah baiknya Anda terbuka dan bersikap jujur kepada atasan Anda mengenai kelemahan Anda sendiri. Yang ketiga, memanggil dengan nama mereka. Memanggil orang lain dengan nama mereka akan membuat mereka dinilai, ada, merasa dihormati, dan merasa dihargai. Yang keempat itu menggunakan bahasa tubuh.
Bahasa tubuh yang saya maksud di sini adalah berjabat tangan, berbicara dengan nada antusias, tidak menyilangkan lengan di depan orang lain, dan mengangguk-anggukkan kepala Anda jika Anda mengerti, dan lain-lain. Terakhir, sebelum penutup, saya mempunyai kesimpulan yang singkat, yaitu keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan itu terjadi karena komunikasi dengan atasan dengan bawahan yang baik.